Ketika ada yang mati ketika kita masih hidup, ini yang sering kali terjadi dalam umat Tuhan. Urusan yang mati dalam hati ini, itu bukan urusan Tuhan, bukan urusan setan. Urusan tiap-tiap pribadi. Gak boleh ada yang mati. Gak boleh dibiarkan membeku di dalam. Gak boleh ada orang yang hatinya itu mengeluarkan racun terus. Bertobat. Belum ada kesempatan lagi untuk U-turn nanti. Sekarang waktunya. Kita gak pernah tahu kapan hari-hari terakhir itu datang. Kapan pengangkatan itu datang. Saya yakin kalau orang yang bermasalah ini hatinya bermasalah. Hidupnya gak pernah mengalami Tuhan. Setiap kali Tuhan mau masuk dalam hidupnya, hatinya dia langsung jaga, dia bentengin, dia jagain. Supaya Tuhan gak mau nembus. Kekristenan adalah urusan hati. Hati yang mau dibereskan. Hati yang mau dibersihkan. Waktu Tuhan ketemu dengan Sakeus, ini ada satu pola ilahi yang bagus. Sakeus ingin melihat Tuhan, tapi dihadang oleh banyak orang. Karena orang sebel dengan orang itu. Sakeus naik ke atas pohon. Di atas pohon, Sakeus, turunlah. Aku akan nginep di rumahmu. Apa yang terjadi pada saat itu? Dia cuma berkata, setengah dari hartaku, kuserahkan kepada orang miskin. Lalu, siapa yang pernah aku rugikan, akan kukembalikan 4 kali lipat. Itu apa? Itu adalah gimana Tuhan masuk dalam hati seseorang. Selalu membersihkan dan selalu membereskan. Kalau Tuhan izinkan masuk lebih jauh, maka gudang hidupmu akan dibersihkan. Kalau hatinya terus hitam, hatinya terus beku, hatinya terus banyak duri, banyak luka, banyak baret-baret, seperti mobil mogok, banyak orang dilawat. Orang ini gak bakal dilawat. Orang ini seperti orang yang berbaring di kolam Bethesda. 38 tahun. Hanya menyaksikan tapi gak pernah mengalami. Hanya menyaksikan air bergoyang. Tanda malaikat datang dan menggoyangkan. Dan semua orang yang melihat air bergoyang, mereka segera menjeburkan diri dan sembuh apapun penyakitnya. Dia hanya menyaksikan. Goncangan-goncangan terjadi. Dia cuma sanggup ngangkat-ngangkat kepala aja. Tapi gak bisa jebur ke dalam kolam yang digoncang oleh Tuhan. Dia hanya menyaksikan tanpa lawatan Tuhan. Hati-hati dengan hatimu. Urusan Tuhan dari dulu sampai sekarang masalah hati. Hati-hati dengan hatimu. Karena itu akan merusak segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Lihat, 38 tahun hanya berbaring. Gak pernah mengalami Tuhan. Gak pernah mengalami lawatan Tuhan. Hanya menyaksikan Tuhan menyembuhkan banyak orang. Hari ini juga bisa terjadi dengan orang-orang yang jenisnya hatinya hitam seperti orang ini. Lawatan Tuhan terjadi, engkau hanya menyaksikan, tapi enggak mengalaminya. Tuhan bergerak, engkau menyaksikan Tuhan bergerak, tapi engkau enggak mengalaminya. Tuhan menjamah, Tuhan menyentuh, Tuhan mengubah. Engkau hanya menyaksikan Tuhan menjamah, Tuhan menyentuh dan Tuhan mengubah. Hidupmu gak pernah berubah karena hatimu problem.